Cerita berlatar pada tahun 1988 di Chili saat Jenderal Augusto Pinochet berkuasa, yang mana saat itu 120 orang pelopor demokrasi ditangkap dan dipenjarakan di penjara umum Santiago yang berkapasitas 2.000 orang. Namun 120 orang ini berdemo dan minta dipisahkan karena mereka bukanlah kriminal melainkan hanya tahanan politik. Setelah demo akhirnya mereka ditempatkan di sel berbeda dan dipisah sel dengan narapidana kriminal. Maka dari itu penjara politik ini masih terbilang sedikit longgar walaupun tidak semewah penjara koruptor yang ada di, kalian juga pasti tahu lah, oke kan, lanjut. Yang mana di antara 120 tahanan politik itu ada 5 tahanan yang hendak melarikan diri. Mereka adalah Leon Vargas, Rafael Jimenez, German Sanchez, Patricio, dan seorang pria yang suka memainkan gitarnya yaitu bernama Lolo. Akan tetapi ketika hendak menempati sel, Vargas terpaksa bergeser ke sel 51 karena sel 50 yang telah direncanakan untuk dirinya tempati telah dihuni oleh tahanan lainnya. Dan hal ini tentu saja membuat rencana mereka sedikit terganggu karena tadinya mereka berencana akan menghubungkan lantai atas dan lantai bawah penjara. Di hari ketiga, para tahanan pun mulai melakukan rutinitas mereka, yang mana mereka diberi tugas sesuai keahlian dan minat mereka masing-masing. Ada yang menjadi juru masak, mengatur makanan, dan di sana juga disediakan sebuah lapangan untuk bermain bola sebagai hiburan. Sementara itu di pinggir lapangan, Vargas mencoba menjelaskan rencana pelariannya, namun di sini dirinya sempat terjadi sedikit pertikaian dengan Rafael karena kisah masa lalu mereka. Kemudian Vargas kembali melanjutkan pembicaraannya yang mana dirinya berencana menggali terowongan untuk kabur dari sana. Dan menurut perhitungannya mereka harus menggali terowongan sepanjang 70 meter dan mereka juga harus mengeluarkan tanah sebanyak 70 ton. Namun yang masih jadi kendala adalah bagaimana cara mengeluarkan tanah sebanyak itu dan tanah itu akan dibuang kemana. Dan saat akan kembali ke selnya, salah seorang tahanan lain bernama Bigote mengajak Rafael bekerja sama untuk melarikan diri dari sana. Namun Rafael yang baru saja mengenalnya tidak mau terlalu percaya dengan Bigote karena bisa saja Bigote adalah mata-mata sipir. Di hari kelima mereka pun mulai mencoba menggergaji dinding untuk membuat terowongan yang mana mereka berencana membuat tembok tiruan untuk menutupinya. Dan mereka juga membuat adonan cat yang terbuat dari tepung dan telur yang hasilnya sesuai harapan mereka. Tidak lama kemudian Lolo mendatangi mereka dan memberikan sebuah obeng besar yang dirinya sembunyikan di dalam gitarnya. Beberapa hari kemudian seorang tahanan politik bernama Oscar Lira juga dijebloskan ke penjara itu, yang mana Oscar ini dikenal gigih memperjuangkan demokrasi di Chili, jadi tidak heran jika diktator sangatlah membencinya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pengacara wanita bernama Fabiola yang mana dirinya menerima laporan perlakuan tak layak para tahanan politik di sana. Lalu muncul juga seorang jaksa bernama Andrade yang jelas berseberangan dengannya, dan Andrade juga lah yang memastikan para tahanan di sana mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Setelah itu Fabiola pun menemui Oscar dan menyuruhnya untuk menandatangani beberapa berkas. Sobre todo ahora que Pinochet le dio carta blanca. Di hari ke-11, Vargas dan timnya mulai melakukan pekerjaannya di mana mereka mulai membobol plafon dan mengumpulkan pecahannya agar tidak dicurigai oleh petugas. Tapi saat membobol plafon, tiba-tiba iya, tembok plafon pecah dan mereka pun mulai mencari cara untuk menutupi lubang tersebut. Lalu Rafael pun segera berlari ke dapur penjara dan meminta sedikit tepung serta beberapa butir telur. Sementara Lolo pergi ke sel lainnya untuk meminta sebuah poster dan berencana menutup lubang itu dengan sebuah poster. Sambil menunggu teman-temannya, Vargas mencoba melihat ke atas plafon dan dirinya mendapati ada ruang besar di sana. Melihat itu dirinya pun berencana untuk menaruh tanah galian mereka di atas sana. Tidak lama kemudian Rafael dan yang lainnya pun datang dengan membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian mereka pun bergegas membuat adonan dari telur, tepung, dan potongan kertas. Tapi tiba-tiba petugas penjara datang ke sana. Lantas Lolo pun langsung memberikan kode dengan menyanyikan sebuah lagu. Mendengar kode bahaya itu, Vargas dan yang lainnya pun semakin gember dan segera menyelesaikan pekerjaannya karena para sipir sedang melakukan pemeriksaan rutin di setiap ruangan. Setelah selesai menutup lubang itu
dengan poster lalu mereka pun membersihkan diri dan keluar satu persatu. Kemudian saat itu sipir pun masuk dan mulai melakukan pemeriksaan. Sementara Vargas dan yang lainnya menunggu di luar dengan penuh kekhawatiran. Dan di sini hampir saja mereka ketahuan, namun beruntungnya sipir itu tidak membuka poster yang menutupi lubang yang telah mereka buat sehingga rencana kabur mereka pun tidak ketahuan. Di hari ke-34 saudara pratahanan diizinkan untuk menjenguk keluarganya. Namun ternyata tujuan Paulina menjenguk suaminya untuk berpamitan, yang mana dirinya berencana akan pindah ke Curicó untuk menetap di sana. Namun Rafael tidak mengizinkannya sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Voy a mandar a los niños a Curicó por esa... Pero parece que se te olvida. Estoy encerrado. No se te olvide que la que me dejó fuiste tú. Beberapa hari berikutnya tembok tiruan untuk menutupi plafon dan dinding pun berhasil dibuat dan mereka juga sudah berhasil menghancurkan tembok untuk jalan masuk. Namun sialnya saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba Lolo datang dan memberitahukan kalau sipir sedang menuju ke tempat mereka. Sigan en lo suyo. Setelah sipir pergi, mereka pun kembali melanjutkan pekerjaannya, yaitu memasang tembok tiruan untuk menutupinya. Sementara sisa reruntuhan dinding dibawa ke lantai atas untuk dibuang di atas plafon. Yang mana mereka pun menutup lubang plafon itu dan menyamarkannya dengan adonan telur dan tepung. Di mana kegiatan itu mereka lakukan berulang-ulang secara bergantian hingga tanah mulai terlihat menumpuk di atas plafon. Di hari ke-77 setelah 20 hari melakukan penggalian, Vargas mulai mengukur terowongan, namun ternyata hasil yang mereka dapatkan jauh dari apa yang mereka harapkan, yaitu hanya 190 cm dari total yang harus mereka gali sepanjang 6.810 cm. Lalu tiba-tiba para sipir mengumpulkan pertahanan di mana Oscar Lira yang kerap menjadi incaran sipir, dirinya memberikan perlawanan hingga dirinya ditempatkan di sel isolasi. Suatu hari saat Sanchez akan memindahkan tanah galian, tiba-tiba seorang sipir menghentikannya dan ingin memeriksa tas yang dibawanya. Beruntungnya Sanchez menutupi tanah itu dengan buku dan kain sehingga dirinya pun tidak ketahuan. Dan saat dirinya akan dibawa ke ruangan sipir, Sanchez pun menyerahkan tasnya kepada Vargas. Ternyata sipir itu memanggil Sanchez hanya untuk meminta majalah terbaru darinya. Di hari ke-83 para keluarga kembali diizinkan mengunjungi mereka, di mana seorang pendeta pun datang menemui Vargas dan membawakannya sebuah majalah teknik karena Vargas merupakan seorang arsitek. Sementara Oscar dirinya dikunjungi oleh kakaknya, di mana kakaknya ini merupakan satu-satunya keluarga yang dirinya miliki. Namun pertemuan itu berakhir dengan perdebatan karena kakak beradik itu memiliki pemahaman yang berbeda. Nunca has creído ni has respetado lo que yo... Waktu terus berlalu dan tidak terasa kini mereka sudah 86 hari berada di penjara. Dan di sini mereka menyadari ternyata tidaklah mudah menggali terowongan hanya mengandalkan 4 orang saja. Disebabkan hal itu mereka pun memutuskan untuk mengajak beberapa orang yang mereka percayai untuk ikut bergabung bersama mereka. Kemudian saat itu Vargas pun membagi pasif dengan waktu penggalian 2 jam, di mana satu sip harus mengeluarkan tanah minimal 100 kilo dan membuangnya ke atas plafon. Dan untuk menghindari kecurigaan petugas, mereka pun harus membersihkan diri setelah bekerja serta harus menjalani aktivitas mereka seperti biasanya dan tidak boleh terlihat kelelahan karena itu bisa membuat petugas curiga. Dan sekarang pekerjaan mereka semakin mudah karena mereka berhasil menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas penjara sehingga tanah yang mereka gali pun langsung dinaikkan ke atas plafon. Di sisi lain, para tahanan yang tidak mengetahui aktivitas mereka mengira ada tikus di atas plafon penjara. Es mejor que nadie se dé cuenta que sean pelamos que este penal sea solo una estación. Dan ketika sedang bermain bola, Oscar berbicara pada Rafael seolah-olah dirinya telah mengetahui rencana kabur mereka. Menerima kenyataan itu, Rafael pun tidak ada pilihan lain selain mengajak Oscar bergabung dalam penggalian tersebut. Di hari ke-182 para keluarga pun kembali mengunjungi mereka, di mana saat itu Rafael pun menceritakan rencana kabur mereka pada istrinya. Dan dirinya pun meminta Paulina untuk menyiapkan
mempersiapkan bantuan dari luar untuk misi kaburnya. Yang mana saat memasuki hari ke-205 tiba-tiba saja kepala penjara mengumpulkan para tahanan dan akan menggeledah kamar mereka. Melihat bahaya itu, Rafael pun segera memberitahukan rekan-rekannya yang sedang bekerja. Namun mereka membutuhkan waktu untuk keluar menutup lubang dan membersihkan diri. Oleh karena itu, Rafael bersama rekan-rekannya yang lain pun terpaksa membuat keributan agar mereka yang masih berada di dalam terowongan bisa keluar dan membersihkan diri. Akibat dari kerusuhan itu, Rafael dikurung di dalam sel isolasi sementara yang lainnya dikumpulkan di lapangan untuk dihukum. Dan saat Andrade datang, para tahanan pun menyanyikan lagu kebangsaan Chili dan diikuti oleh tahanan lainnya. Di hari ke-217, Paulina meminta dukungan partai untuk membantu Rafael dan yang lainnya melarikan diri dari penjara. Namun mereka takut dalam pelarian tersebut terjadi konfrontasi yang sangat beresiko dan merusak nama partai. Di sisi lain, para tahanan terus melakukan penggalian dengan penuh keyakinan untuk bebas dari penjara tersebut. Sementara di luar, Paulina terus mencari dukungan dan selalu mendapat penolakan, akan tetapi Paulina tidak menyerah begitu saja. Yang mana suatu hari dirinya mendatangi gereja bersama adiknya Sanchez. Setelah selesai berdoa, mereka pun melakukan pertemuan dengan pendeta di ruang bawah tanah. Dan mereka berempat sepakat untuk mendukung dan memfasilitasi perencanaan kabur Rafael dan rekan-rekannya. Sedangkan di penjara, Rafael dikunjungi oleh Fabiola yang ternyata juga mengetahui rencana kabur Rafael dari Paulina. Dan saat itu Fabiola pun mengatakan pada Rafael kalau dirinya akan mendukung penuh misi tersebut. Muchas gracias. Dan di hari ke-392, kedalaman terowongan sudah hampir sampai 10 meter, namun tiba-tiba Xavier mengalami sesak nafas karena kekurangan oksigen dan dirinya pun pingsan. Menyadari Xavier pingsan, Rafael pun segera mendekatinya lalu menarik tubuh Xavier keluar dari terowongan tersebut. Karena kejadian itu, mereka pun kembali memikirkan bagaimana cara memasukkan udara ke dalam terowongan. Lantas Rafael pun memanfaatkan bantuan dari Fabiola yang mana dirinya meminta dibawakan plastik khusus. Dan karena Fabiola adalah seorang pengacara, dirinya pun bisa aman membawakannya tanpa terdeteksi. Setelah itu Rafael meminta bantuan salah seorang tahanan bernama Salgado agar dibuatkan mesin untuk memasok udara ke dalam terowongan. Meskipun sempat menolak, tapi pada akhirnya Salgado setuju dan dirinya juga ikut dalam misi kabur mereka. Dengan modal motor listrik dan ember, kini mereka pun mempunyai suplai udara di dalam terowongan. Beberapa hari kemudian Andrade memberikan 9 data tahanan yang akan dihukum mati dalam waktu dekat. Di antaranya adalah Rafael, Sanchez, dan Patricio. Bahkan kabar hukuman itu tersebar luas di surat kabar. Sementara itu Vargas sedang sibuk memasang bola lampu di dalam terowongan yang semakin hari semakin panjang. Yang mana dalam kesendiriannya itu dirinya teringat istri dan anaknya yang telah tiada. Di sisi lain, sipir mendatangi Bigote dan mengajaknya bicara, yang ternyata Andrade mengajak ikut bekerja sama untuk menjadi informannya. Meskipun enggan, namun Bigote tidak bisa menolak karena Andrade mengancam akan menyakiti keluarganya. Di hari ke-524, Rafael dan Sanchez pun menyiapkan selang dan cat berwarna merah untuk menandai lubang yang akan digali dari luar. Sore harinya adiknya Sanchez pun berjalan-jalan sambil melihat tanda dari lubang tersebut. Lalu keesokan harinya pendeta pun menemui Vargas yang mana dirinya mengatakan bahwa titik galian masih kurang 12 meter lagi. Kemudian saat itu pendeta pun meminta Vargas untuk melakukan pengakuan dosa. Namun semenjak kehilangan anak dan istrinya, Vargas seolah kehilangan arah hidupnya. Di hari ke-559 saat Sanchez dan rekan-rekannya sedang bekerja, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat semua orang panik. Lantas Vargas dan Rafael pun segera berlari ke dalam sel untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang masih berada di dalam terowongan.
Beruntungnya gempa itu tidak memakan korban dan terowongan mereka juga tidak runtuh. Yang mana atas kejadian itu Rafael, Sanchez, dan Vargas pun memutuskan untuk menambah jam kerja karena jika terjadi gempa lagi, besar kemungkinan terowongan itu akan runtuh. Sementara di tempat lain Paulina tengah mempersiapkan identitas baru untuk tahanan yang akan kabur. Dan saat sedang bermain catur, Emilio meminta Vargas untuk membawa semua tahanan kabur bersamanya. Sementara Emilio sendiri tidak berniat untuk kabur. Beberapa hari kemudian para tahanan kembali mendapatkan kunjungan dari keluarga mereka, dan mereka pun saling berpelukan karena resiko dari pelarian ini sangatlah besar. Sebab jika pelarian ini gagal, maka mereka akan dihukum lebih berat lagi, bahkan bisa ditembak di tempat. Pada tanggal 29 Januari tahun 1990, para tahanan dan sipir sedang menonton film bersama-sama. Lalu para tahanan yang akan kabur pun mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Namun setelah sampai di ujung terowongan, orang dari luar belum juga datang untuk membuka terowongan. Akibatnya mereka harus menunggu di dalam sana sambil menahan sesak dan rasa takut yang sewaktu-waktu terowongan itu bisa saja runtuh. Sementara di ruang menonton, tiba-tiba Bigote menyadari ada yang tidak beres. Kemudian dirinya pun keluar dari sana untuk mencari Rafael. Namun beruntungnya Emilio mencoba menghentikannya, tapi Bigote tak peduli sama sekali dan langsung menjatuhkan Emilio yang tidak walakaya. Sesampainya di ruangan Rafael, Bigote mendapati sebuah lubang untuk melarikan diri dan dirinya berniat melaporkannya kepada sipir. Kemudian Oscar yang ada di sana pun mengajaknya untuk ikut kabur. Namun Bigote menolak sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Sementara itu setelah cukup lama menunggu, akhirnya adik Sanchez mulai menggali lubang dari luar. Lalu setelah lubang terbuka satu persatu, dari mereka pun keluar dengan gembira. Sementara Oscar mendapat luka tusukan yang membuat dirinya tidak kuat untuk kabur bersama rekan-rekannya. Setelah keluar dari terowongan, mereka pun menyusuri sungai di pinggir jembatan. Sementara di atas jembatan, sebuah mobil sudah dipersiapkan oleh Paulina untuk menjemput mereka. Menyadari Oscar tidak ada, Sanchez pun kembali untuk melihatnya, sedangkan tahanan yang lainnya menunggu dengan cemas di dalam mobil. Sementara itu para tahanan yang telah selesai menonton film, saat mereka kembali ke selnya, mereka mendapati Emilio tergeletak dan mereka segera menolongnya. Kemudian Emilio pun menyuruh mereka untuk segera kabur melalui lubang yang ada di sel Rafael. Melihat ada kesempatan, para tahanan pun berbondong-bondong untuk kabur sehingga sipir menyadari aksi mereka. Setelah lama menunggu, Sanchez dan Oscar tidak kunjung datang hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama kemudian Sanchez datang tanpa membawa Oscar bersamanya. Sementara di penjara, Oscar terlihat menahan sakit dan dirinya bersembunyi di dalam toilet. Di sisi lain, para sipir pun berdatangan dan menghentikan para tahanan lain yang juga ingin kabur. Namun beberapa tahanan lainnya telah berhasil kabur dan keluar dari terowongan. Sementara di mobil, Rafael dan yang lainnya melihat mobil polisi datang ke arah mereka. Namun beruntungnya mobil itu hanya lewat, lalu Paulina pun membagikan identitas baru kepada mereka. Sementara di dalam sel, kepala penjara mendapat laporan bahwa dari 120 tahanan ada 49 orang yang telah berhasil kabur. Di mana jaksa Andrade yang mendapat kabar tersebut pun sangat marah. Di sisi lain, Rafael dan rekan-rekannya yang telah berhasil kabur membagi beberapa grup dan diturunkan di tempat yang berbeda. Dan di setiap pemberhentian sudah disiapkan mobil untuk menjemput mereka. Yang mana pelarian besar-besaran ini dikenal dengan nama Operation Éxito, yang merupakan pembobolan penjara terbesar di dalam sejarah bangsa Chili, di mana beberapa tahanan yang kabur pun pindah dan menetap di luar negeri. Dan setelah rezim Augusto Pinochet tumbang dan digantikan oleh Presiden Patricio Aylwin, status buronan para tahanan pun dicabut dan film pun tamat. Menurut kalian macam mana tentang film pelarian seperti ini? Menurut saya sih kalau kisah nyata ya bagus juga. Bagus juga sih. Pokoknya saya pusing ya nyut-nyut dan kepala. Jadi akhiri sajalah, saya Boy pamit ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.